Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bagaimana semuanya? Hadir semua ya? Atau ada yang sakit atau izin? Oke, saya absen dulu ya. Mirna? Oke, hadir ya. Hasniati? Hadir ya. Krisna Amir? Hadir ya. Wiranti? Hadir ya. Rifkatul Wafiah? Hadir ya. Syamsuryani Aris? Coba kita perhatikan orang-orang dan hewan di sekitar kita. Kalian penasaran tidak mengapa manusia bertingkah seperti manusia dan ayam bertingkah seperti ayam? Kenapa ya? Ya. Mungkin ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Syam. Karena manusia terlahir dari ayah dan ibu manusia, dan begitu pun dengan sebaliknya. Ayam terlahir dari ibu dan ayah dari ayam. Ya, betul sekali ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh saudari Syam. Ini artinya manusia dan ayam mewarisi sesuatu dari orang tuanya atau induknya. Mungkin ada yang tahu warisan apa yang dimaksud? Tanah, Bu. Perhiasan, Bu. Oke, baiklah. Jadi anak-anakku sekalian, warisan yang dimaksud bukanlah tanah ataupun perhiasan ya, tetapi materi atau suatu bahan yang fungsinya mengatur pewarisan sifat pada keturunan. Dari mulai warna rambut, susunan darah, atau disebut dengan materi genetik. Jadi, materi genetiklah yang membuat manusia seperti manusia dan contoh ayam tersebut hingga seperti ayam. Nah, jadi dalam setiap tubuh makhluk hidup terdapat berjuta-juta sel. Ini substansi genetika berupa kromosom yang mengandung gen. Gen mempunyai peran penting dalam mengatur pertumbuhan dan sifat-sifat manusia. Sudah tahu kan mengapa ayam bersifat seperti ayam? Nah, ada yang mengaturnya, yaitu apa tadi? Gen ibu. Ya, betul sekali. Tahu tidak gen itu ada di mana? Dan tahu tidak bahwa gen ini mempunyai penyusunannya lagi loh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih kecil dari gen dan yang lebih besar dari gen. Menarik bukan? Untuk mempelajari materi genetik ini, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk hidup masuk manusia dengan begitu detailnya. Dan mempelajari materi genetik, kita akan lebih mengetahui bagaimana hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Nambah pengetahuan kita tentang substansi genetik. Jadi, Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan bersungguh-sungguh ya. Pada materi genetik ini kita akan melakukan 2 pertemuan ya, di mana pertemuan pertama kita akan membahas mengenai hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Jadi tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengenai mengidentifikasi hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Nah, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Ibu akan memperlihatkan penayangan video berupa materi mengenai hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan nanti ditanyakan setelah penayangan video tersebut. Kita mulai dari DNA. DNA itu terdiri dari pita double helix yang terpilih ke kanan. Kemudian pita double helix tersebut merupakan fosfat dan gula deoksiribosa
Kemudian ada pasangan basa nitrogen yang membentuk penghubung di antara pita-pita tersebut. Ini basa nitrogen. Nah, DNA itu mempunyai kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri. Nah, kemudian molekul-molekul DNA ini dia akan berikatan dengan protein histon. Ya, ini molekul DNA. Ya, dianya akan melingkari protein histon. Nah, ini disebut dengan ini disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom adalah unit dasar dari kromatin. Kemudian unit nukleosom tersebut dia akan membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Kemudian lipatan solenoid tadi akan tersusun menjadi benang-benang kromatin. Kromatin tersebut akan membentuk gulungan-gulungan dan terakhir dia akan membentuk kromosom. Di sini terlihat hubungan antara DNA dengan kromosom. Nah, kromosom itu terdapat di dalam inti sel eukariotik. Kromosom akan terlihat saat sel akan melakukan pembelahan sel, mitosis. Kemudian terlihat paling jelas pada saat proses tahap metafase. Kromosom ini terdiri dari banyak gen. Jadi kalau ada pertanyaan sebutkan komponen kromosom, maka kalian akan jawab komponen kromosom adalah DNA, kemudian protein histon. Atau dengan kata lain, kromosom adalah benang panjang dari DNA dan protein yang membawa informasi genetik yang di dalamnya banyak sekali terdapat gen. Bagaimana dengan gen? Dari tadi kita belum lihat di mana sih terdapat gen. Memang gen terdapat di dalam kromosom. Gen itu adalah segmen pada kromosom yang mengandung kode yang diperlukan untuk mengarahkan pembuatan polipeptida atau protein atau RNA. Jadi gen terdapat di dalam kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat benang DNA yang berpilin. Jadi ini benang DNA yang berpilin, ya, yang disebut dengan kromonema. Nah, kromonema ini bisa menebal, yang disebut dengan kromomer. Nah, di dalam kromomer inilah terdapat yang namanya locus gen, yaitu tempat di mana gen berada. Mengapa gen bisa berada di dalam kromomer? Karena gen adalah merupakan sebagian daripada DNA. Jadi kalau saya lihat ini DNA ya. Di sini bagian daripada DNA ini adalah gen. Jadi kalau DNA terdapat di dalam kromosom, maka gen juga terdapat di dalam kromosom, tepatnya di dalam locus gen. Kesimpulannya adalah kromosom itu terdiri dari DNA. Ya, kromosom terdiri dari DNA. Gen adalah bagian daripada DNA yang membawa informasi genetik. Jika ada hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan serta ditanggapi, saya persilahkan ya, baik siapa yang ingin menanggapi atau bertanya. Oke, silakan Mirna. Atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pada video tersebut bahwa kromosom tersusun dari sentromer dan lengan. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Betul sekali ya pertanyaannya. Di sentromer yaitu kepala kromosom yang menggantung pada benang spindel
pada saat pembelahan sel. Sedangkan lengan kromosom yaitu bagian badan dari kromosom. Mungkin masih ada dari kalian yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, sudah tidak ada ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Adapun nama-nama dari kelompok 1, Mirna, Ranti, kelompok 2, Hasni, Risna, kelompok 3, Syam, dan Rifkatul Wafia. Sudah tahu ya nama-nama dari teman-teman kelompok kalian. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD berupa teka-teki silang dan mencari jawabannya di buku biologi pegangan kalian ya. Kan kalian sudah ada LKPD berupa teka-teki silang. Nah, Ibu berikan kesempatan atau Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah selesai, Ibu akan mempersilahkan kepada tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu rasa sudah cukup ya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ini ya, kan ada 9 pertanyaan di LKPD tersebut. Nah, kelompok 1 membahas nomor 1 sampai 3, kelompok 2 membahas nomor 4 sampai 6, dan kelompok terakhir atau kelompok 3 membahas nomor 7 sampai 9. Ketika temannya presentasi di atas, maka kelompok lain memperhatikan temannya, memperhatikan jawaban dari temannya, dan memperhatikan jawabannya. Jika ada perbedaan, diharapkan kelompok lain untuk menanggapinya ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama yaitu lipatan solenoid yang tersusun pada sehingga membentuk seperti untaian benang disebut kromatin. Nomor 2, tempat melekatnya benang-benang spidol dan sentriol. Pembelahan sel kromosom disebut dengan sentromer. Yang ketiga, istilah lain dari kromatid disebut dengan kromonema. Di pemaparan jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah berbeda atau sama? Ya. Oh iya, sama ya. Baiklah, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6. Pertanyaan di LKPD sudah terjawab semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan gen, DNA, dan juga kromosom. Kromosom mengandung DNA. Nah, total keseluruhan informasi genetik yang disimpan di dalam kromosom disebut dengan genom. Nah, genom DNA tersusun atas gen-gen. Jadi, bagian utama dari sel adalah nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut dengan kromatin. Pada saat sel akan membelah diri, sel tersebut akan memanjang, memendek, dan akan menyerap warna menjadi kromosom. Nah, di mana kromosom adalah padat yang terdiri dari 2 komponen, yaitu DNA dan protein. DNA akan berikatan dengan protein histon dan non-histon membentuk sejumlah nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang yang lebih padat dan terpilin. Lipatan solenoid. Solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Kromatin akan tersusun memadat menjadi dengan kromatin. Nah, selanjutnya akan mengganda membentuk kromosom. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apa-apa saja yang kalian dapatkan. Nah, coba kamu nak, apa yang kamu dapatkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Kromosom dapat diartikan sebagai benang dalam nukleus yang berfungsi membawa informasi genetik. Nah, adapun struktur kromosom yaitu sentromer dan lengan kromosom. Sekali ya. Coba kita nak, kesimpulan apa yang bisa diperoleh dari proses pembelajaran kita pada hari ini?
Kromosom dapat diartikan sebagai benang dalam nukleus yang berfungsi membawa informasi genetik. Dan yang dimaksud dengan gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat individu yang menempati lokus-lokus tertentu dalam kromosom. Dan terakhir adalah DNA, merupakan pembawa sifat-sifat genetik yang khas dalam kromosom. Kali ya apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Jadi, kromosom dapat diartikan sebagai benang dalam nukleus yang fungsinya membawa informasi genetik. Struktur atau susunan dari kromosom yaitu terdiri dari sentromer dan juga lengan kromosom. Sentromer yaitu kepala kromosom yang menggantung pada benang spindel pada proses pembelahan sel. Jadi lengan kromosom yaitu bagian badan dari kromosom yang terdiri dari selaput, matriks, kromonema, kromomer, dan interkromomer. Nah, selanjutnya mengenai gen. Nah, gen merupakan substansi hereditas dan penentu sifat pada individu. Mengenai DNA. Nah, DNA adalah bahwa sifat-sifat genetik yang khas di dalam kromosom. Merupakan penyusun gen. Secara kimia dapat dikatakan bahwa gen adalah DNA. Mengenai struktur dari DNA menurut Wilson Crick yang berupa tangga berpilih atas yang pertama gula dan fosfat, di mana gula dan fosfat sebagai induk atau ibu tangga. Yang kedua basa nitrogen yang pasangan tetapnya sebagai anak tangga. Guanin dengan sitosin dihubungkan dengan ikatan lemah 3 atom hidrogen. Sedangkan timin dengan adenin dihubungkan oleh lemah 2 atom hidrogen. Baik, sudah jelas ya semuanya mengenai materi, struktur, dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dalam belajar jangan bermalas-malasan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat dan sintesis protein. Nah, diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk mempelajari dan mencari referensinya ya. Jika semuanya sudah jelas, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.